Kembali lagi dengan Bos Sondaiku. Selamat malam semuanya. Seperti biasa kita akan mengulas saham-saham under 200 yang potensi cuan luber-luber. Dan kita harus konsisten cuan 10% per day. Nah, kali ini kita akan membahas saham-saham pada hari Jumat akhir pekan di tanggal 26 Agustus 2022. Dan seperti biasa ya, sesi 1 dan sesi 2 sudah berakhir. Dan sebelum kita mengulas saham, kita cek lagi ulasan saham-saham sebelumnya. Saham pertama adalah MTPS. Jujur di sini hurufnya huruf besar semua, kapital semua. Saya nggak tahu apakah ini saham yang benar-benar saya sukai atau enggak, dan saya nggak tahu ya. eh di sini hurufnya besar, tapi sebenarnya beberapa hari ini saya tidak memiliki keyakinan terhadap saham yang saya sampaikan. Saya belum yakin. Ya, saham pertama adalah MTPS. Sip. Yes, ternyata ya, secara daily dia sudah mengalami penurunan dan sempat ARB tapi dia menaik. Dan ini sih harganya sudah jenuh beli dan akan mulai aksi jual kalau dilihat secara daily ya. Tapi kita tidak tahu lagi ya, lagi-lagi kita nggak tahu apakah dia naik turun sementara lalu tancap gas lagi. Kalau dilihat sih akan ada potensi juga seperti itu. Cuman kita nggak tahu kedalamannya sampai ke berapa dulu. So, stay tune ya. Lihat, secara weekly juga masih oke. Masih ada potensi dan secara monthly dia pernah mencapai harga 1.900 atau yang mencapai hampir 2.000 dan secara weekly dia pernah 1.500. Sip. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini sih masih ada potensi. Mungkin dia akan turun sementara lalu tancap gas lagi. Tapi memang ini termasuk saham yang berisiko di mana harganya masih 50-an dan kenaikannya itu kadang nggak main-main ya. Kadang secara daily, kalau secara daily sejauh ini masih 6%, 6%. Tapi biasanya kalau saham 50-an kalau naik sih cepat ya, tancap gas. Oke, selanjutnya tanpa basa-basi kita lihat Kars. Kars ini termasuk saham yang banyak dipom-pom oleh orang-orang yang begitu deh. Nah, dari kemarin itu kenaikannya konsisten ya di bawah 10% dan ini juga 10%. Dan hari ini juga naik ya 9% di harga 72. Memang dia trennya lagi uptrend secara daily, secara weekly juga uptrend. Monthly juga uptrend, pernah menyentuh harga 200-an. Nah, sekarang harganya 72 dan tadi seperti saya bilang, daily, weekly juga sedang uptrend. Selanjutnya adalah OKAS. Wow, amazing. OKAS sempat naik lagi ke 30%-nya ketiga kalinya. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin ini 3 kali ya. Secara daily sih dia masih uptrendnya ya. Daily dia masih uptrendnya, weekly juga masih uptrendnya, monthly juga uptrendnya. Dia pernah menyentuh 320, tapi secara daily dia sudah membuat harga baru, weekly membuat harga baru. Ya, saya nggak tahu nanti mungkin targetnya ke 300 juga, baru dia akan turun. Lalu yang saya ingkari adalah Jekon. Harusnya saya beli di akhir sesi. Memang ya, harganya ini jatuh minus 6%.
Tapi kita nggak tahu, mungkin dia akan minus satu kali lalu dia tancap gas naik. Kenapa saya masih tertarik? Karena memang ini masih ada keraguan-raguan antara naik dan turunnya. Tapi secara weekly maupun monthly dia masih menunjukkan uptrendnya, dan secara weekly dia di harga 177, dan secara monthly dia masih ada di harga 620, dan dailies-nya biasanya naik 20%-an gitu. Jadi ini dipantau ketat sih kalau saya ya, Jekon. Saya pantau ketat nih Jekon note. Saya kasih note dia tapi nggak huruf besar Jekon. Jekon sip. Oke, itu saja saham-saham yang kita ulas kemarin. Selanjutnya saham-saham hari ini. Sebelum kita lihat saham-saham hari ini, kita lihat kondisi IHSG. Hari ini minus 0,55 di harga 7.100 ya. Dan kita lihat stoknya ya. Saham pertama adalah, wow, kembali lagi ya, Warren menguasai. Tapi saya nggak mau ikut Warren ini karena memang tidak tahu kemana arahnya. Walaupun kalau misalnya beli Warren itu sebenarnya cuannya lebar-lebar, cuannya kotos-kotos, dan risikonya juga sebenarnya ya begitu, kotos-kotos juga. Dan kalau sampai seperti itu, maka akan terulang lagi. Duit saya 20 juta, 22 juta akan dikuras dengan cepat. Apalagi kalau ada rasa emosi. Ya, yang harusnya ke Bali jalan-jalan tidak akan jadi ke Bali. Tapi nggak apa-apa ya, kita bertahap, berjalan. Kecil demi kecil, ya kita akan mencapai tujuan kita secepatnya. Dan saya itu punya harapan bahwa saya nanti akan berhasil dari saham ini. Saya akan ya bukan egois juga ya kalau menunjukkan keberhasilan saya kepada teman-temannya. Saya mungkin aja saya menunjukkan bahwa uh, orang kaya itu nggak harus menjadi duta Korea, nggak harus duta apa, nggak harus di kementerian. Ya, sometimes you believe in your potential, you can be a hero, or your in your life, in your family, and you are be a winner. So, setiap winner itu punya bisa terjadi pada siapapun, tidak terkecuali ya pada diriku sendiri. Ya, apa itu jabatan, apa itu ya. So, your potential is not about your jabatan, your your pekerjaan, occupation, tapi potensi kecil dalam dirimu kalau misalnya kawasa akan menjadi lebih baik. Jujur potensi dalam diriku mungkin ya yang bergejolak dalam diriku nggak tahu entah jiwa apa, tapi yang ada dalam diriku itu adalah jiwa berjudi. Ya dulu sih sejak berjudi pertama kali itu ya sejak SD, ada SD judi komkom, main kartu, memang ya mendarah daging dalam diriku. Dan keluargaku juga pemain judi, pemain leng, tapi saudara-saudaraku memang anak-anaknya baik, nggak bermain judi. Mereka juga nggak tahu itu judi, tapi batinku memiliki jiwa pemain judi yang sudah turun-temurun. Cuman permasalahannya, apakah ini adalah bakat yang tanggung-tanggung atau memang disinilah bakatku, dan apa ya, masih belum menemukan formulanya, makanya masih mengalami loss yang sangat dalam. Jujur ya, sempat frustasi, sempat wah sial, hilang semuanya.
duitku udah 20 juta dari pekerjaan yang berbulan-bulan, dan duit temanku juga yang habis, dititipkan malah habis, suka cut loss. Kadang cut loss itu penting, memang penting, karena kalau nggak cut loss dia akan turun terus, tapi memang kenapa sampai terjadi cut loss, karena ya mengambil saham-saham yang seperti itu, saham-saham yang sudah harganya tinggi. Ya baru kali inilah kembali lagi aku ngambil saham yang kecil, yang masih kecil, tapi dia naik cuan luber-luber, saya nggak tahu. Semoga akan ada terjadi perubahan nasib. Dulu juga sempat ketemu sama nenek-nenek berbaik hati, suka membantu, saya suka membantu dia, dan cuan lebar, dan ya antara memang untung atau nafsu saya juga semakin gila terhadap hal ini. Rasa percaya diri saya semakin gila, tapi pada akhirnya terjerumus dan mengalami kerugian yang besar, walaupun kerugian itu sebenarnya masih belum pantas dengan pekerjaanku. Saya pikir tuh udahlah ya, bakar jembatan. Saya bakar jembatan, mungkin bukan bakar jembatan sih, memang yang saya dapatkan kontrak atau part time. Jadi waktu saya memang selesai, ketika kontrak juga selesai, ternyata saya fokus untuk menjadi full trader yang ya itu membuat saya hancur, dan saya kembali lagi melakukan part time. Ya jujur ini memang sangat berisiko bagi saya nggak tahu hidup saya akan seperti apa nanti. Memang berat, di samping teman-teman saya yang sudah pada sukses, sudah stabil, punya rumah, punya mobil yang besar, punya whatever lah. Sedangkan saya apalagi lulusan UI, memang tekanannya sangat besar, di mana ekspektasi orang-orang, termasuk ekspektasi diriku sendiri, semuanya gagal dan rata bagaikan debu. Oke, itu saja sesi curhatnya. Kita akan ulas saham pertama adalah ITMA. Oh, dia 600. Ricci akan jadi saham pertama kita. Ricci, bagaimana kondisimu Ricci? Ini sih kemarin saya bilang memang harganya sudah pas ya, dia sudah maksimum. Dan ternyata hari kedua dia masih lanjut naik ke harga 158 di 24%. Nah, dia sudah 2 kali menunjukkan uptrendnya. Dan seharusnya dia masih koreksi dulu, dan lihat nih 2 kali dan dia langsung 14. Itu memang risiko kemarin kenapa saya nggak rekomendasikan ini, karena memang ya mohon maaf sangat berisiko tinggi. Dan secara weekly sih memang masih uptrendnya. Oh, dia sudah sempat turun, tapi dia memberontak untuk naik. Memang sih biasanya kalau memberontak untuk naik dia akan jauh lebih tinggi. Dan secara monthly juga ternyata dia uptrendnya dan harganya di 200. Jadi masih ada potensi ke 200. Kita yang bilang ya, tapi secara daily kita nggak tahu naik turunnya seperti apa. Saya sih dia harganya sudah kena maksimal, mungkin masih akan ada kenaikan satu kali lagi lalu digoyang. Ricci, kita masukkan Ricci ya. Ricci, I gonna be a rich. I gonna be a rich. Yes. Ya, sudah 14 menit sesi curhatnya, dihabiskan semuanya waktunya dengan sesi curhat. Selanjutnya adalah OKAS, kita ulas dengan cepat. Ini adalah kenaikan yang ketiga, dia sudah membentuk harga terbaru, dia mendekati angka 200-nya. Dia sudah 3 kali mengalami tren, harganya sudah tinggi.
secara daily, secara weekly jadi juga uptrendnya dan tiba-tiba naik ya. Dan itu juga harga baru 188. Monthly-nya pernah menyentuh harga 320 dan dia juga di sini juga dia mengalami uptrendnya tapi masih belum max. Jadi sebenarnya ini masih ada potensi ya untuk naik. Tapi saya nggak kasih garis besar karena ya dia sudah naik hampir 90% ini kalau dilihat 100% malah ya. So, tetap berhati-hati saja dengan UKAS. Lalu selanjutnya adalah Arka Nanta. Itu nama anak teman saya, teman partner kerja saya. Dia memang di sini sudah jenuh untuk jualan dan aksinya naik langsung meletus ke 22% ke harga 64. Jadi perlu saya tegaskan di sini bahwa saat ini adalah kenaikan saham-saham 50. Jadi saham 50 saya itu adalah Kabak. Ops. Kabak ya. 11 Agustus. Ya, ini adalah saham gocap saya pernah menyentuh dan menghancurkan saya sampai 430. Oke. Sip. Itu saja dengan Arka. Kalau Arkanya tadi gimana? Arka daily oke. Weekly oke. Monthly gaspol 2200 coy. Arka, kasih paham tuh Arka. Ini adalah saham mutiara dalam lumpur. Oh, saya tahu bahwa kenapa saya mengurus besarkan karena memang dia saham mutiara dalam lumpur, bos. So, Ricci-nya bukan karena memang harga tertingginya masih 200-an tadi ya. Oke, Arka, kita pantau ketat ya. Sip, selanjutnya adalah baut. Baut. Memang baut ini ya, ini juga baru bangkit. Apa ini? Oh, daily dia sudah uptrendnya. Oh, ternyata saham terakhir yang saya ulas adalah baut ya. Weekly-nya uptrend, monthly-nya yang belum uptrend. Sebenarnya ini masih belum oke, tapi aku ragu-ragu dia sudah nganga sih. Jadi masih ada potensi, saya nggak tahu dia akan turun dan ke gocap jauh-jauh dah. Saya sih naruh di sini ya. Saya nggak mengharapkan dia loss, saya mengharapkan dia naik. Kalaupun dia turun sementara, ya bisa naik kencang lagi sampai 3 kali. Oke, itu menjadi saham terakhir yang kita ulas. Dan poin pentingnya adalah saham-saham gocap bangun. Saja, selamat malam, semoga bermanfaat. Disclaimer on. Salam bos Sondaikus.